Halo semua, salam seluas-luasnya. Pada video kali ini saya akan membahas satu permasalahan dari salah satu komentar di video saya. Yang jika ditarik secara garis besar, dia mengatakan bahwa kamar kelas di kapal Pelni sangat bobrok atau buruk, beda jauh dengan kapal swasta seperti di kapal DLU. By the way, ini beneran ya, bukan mengada-ngada dari saya. Saya selalu membahas sebuah permasalahan dari komentar-komentar yang ada di video saya, tapi kali ini tidak saya screenshot. Jadi kalau ditanya dari siapa yang bertanya, saya tidak ingat nama. Karena kalau saya sebut nama, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah pencemaran nama baik jika dia membantah. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Satpam KM Kelut kepada saya. Ngaku-ngaku kenal. Kenal juga kagak. Nah, seperti itu ya. Untuk masalah kamar kelas yang ada di setiap kapal Pelni yang buatan Jerman, kecuali Egon dan Jetliner, karena kedua kapal ini memang tidak ada ruangan kamar kelas, dan kedua kapal itu bukan buatan dari Jerman. Tapi yang satu KM Egon itu buatan Jepang, dan satu lagi Jetliner itu buatan dari Norwegia. Itu semua akan saya bahas setelah bumper video yang mau lewat terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Welcome aboard. Untuk masalah kamar kelas, sebenarnya bisa dikatakan buruk jika yang pertama, kalian sering menonton video di YouTube bentuk kamar kelas di kapal lain, lalu membandingkannya dengan kapal Pelni. Yang kedua, kalian kelahiran tahun 2000, 2001 hingga 2019. Yang ketiga, ini yang kalian tidak tahu. Sebenarnya setiap kapal pesiar penumpang itu adalah hotel berbintang yang terapung. Mau bintang 2 ke atau bintang 6 sekalipun, tetap namanya berbintang. Dan yang terakhir, merujuk pada poin yang kedua, sebenarnya pada tahun 1983 hingga tahun 2008, lebih tepatnya pada era KM Kerinci sampai KM Gunung Dempo, sebenarnya kamar kelas di kapal Pelni itu paling mewah pada saat itu. Maka dari itu saya bilang, untuk yang kelahiran tahun 2000 sampai 2019 tidak akan pernah tahu seperti apa nuansa elit pada era tahun 80-an dan tahun 90-an seperti di KM Kambuna, KM Rinjani, KM Tidar, KM Cermai, KM Lawit, KM Lambelu, dan KM Dorolonda di tahun 2001. Saya yakin yang bilang buruk kamar kelas di kapal Pelni itu karena belum pernah sama sekali naik kapal Pelni, baik itu dari era 80-an, 90-an, sampai saat ini. Namun karena penasaran, mereka melihat ke kapal swasta, dan mungkin melihat video saya dan video orang lain, seperti apa bentuk kamar kelas di kapal laut, lalu membandingkannya. Wah, kapal ini kamarnya keren ya, kapal yang sebelah jelek tuh kamar kelasnya. Untuk masalah kamar kelas yang ada di kapal Pelni, sebenarnya pada saat melakukan perjanjian kerjasama pembuatan kapal dengan galangan pembuatan kapal di Jerman, di galangan Meyer pada tahun 1983, dari Indonesia sendiri yang meminta untuk rancangan bentuk kamar kelas di semua kapal itu seperti apa. Ya, tentu saja dengan bentuk mewah pada zaman itu, tapi low cost atau dengan harga yang murah. Sampai di sini pasti ada yang nanya, kenapa belinya di Jerman? Apa keunggulan dari negara Jerman soal kapal? Untuk jawaban itu sudah pernah saya buat videonya, jadi coba kalian cek video seri saya di YouTube ini. Jadi pada tahun 1983 itu sudah ditandatangani kerjasama antara Jerman dan Indonesia dan bentuk rancangan kapal beserta interior di dalam kapal. Karena kerjasamanya selama 29 tahun,
maka bentuk kapal dan isi di dalam kapal-kapal Pelni era tahun 1983 sampai tahun 2002 itu seragam semua. Coba kalian lihat, bentuknya sama semua kan? Dari era KM Kerinci, Kambuna, hingga KM Dorolonda. Yang membedakan sedikit itu paling cuma sekoci, bentuk knalpot kapal, bentuk seat ekonomi, propeller atau baling-baling kapal, dan kekuatan mesinnya aja yang sedikit berbeda. Sementara untuk bentuk yang lain seperti kamar mandi, kamar kelas, kamar perwira, dan lainnya itu semua sama, alias tidak ada perubahan yang drastis. Untuk era 2006 dan 2008 dengan KM Labobar dan KM Gunung Dempo itu bentuknya sedikit berbeda dari yang lain karena untuk menyesuaikan budget dan ada permintaan khusus dari Indonesia sendiri. Seperti contohnya KM Labobar yang dibuat khusus untuk kapal yang bisa mengangkut penumpang yang lebih banyak dan KM Gunung Dempo yang dibuat khusus untuk bisa membawa barang kontainer lebih banyak dari kapal yang lain. Karena desain kapal sudah dicanangkan sejak tahun 1983 dan yang naik kapal itu kelahiran tahun 2002, 2003, 2004 hingga 2019, maka itu wajar aja jika ada yang bilang kalau bentuk kamar kelas di kapal Pelni sangat bobrok dan buruk karena sudah dimakan sama umur kapal itu sendiri. Dan jika dilihat dari bentuk kamarnya, bisa dikatakan kalau bentuk kamar kelas di kapal Pelni seperti hotel bintang 3. Ini menurut saya ya. Memang sih kondisinya tidak seperti di kapal swasta sebelah yang terlihat wah. Karena yang pertama, kapal ini sudah punya desain bentuk kamar kelas dengan konsep mewah pada era 80-an. Jadi, biarpun sebagian besar kapal Pelni dibuat pada tahun 90-an hingga 2008, tapi yang namanya konsep yang sudah disetujui bersama antar dua negara harus tetap dikerjakan sesuai dengan konsep yang sudah ada. Sementara untuk kapal swasta, kita ambil contoh series DK7, DF7, dan DF5. Ketiga kapal ini buatan tahun 1993 dan 1996, dan kapal ini asli buatan Jepang. Kapal ini tidak ada kerjasama dengan Indonesia, jadi kapal ini didesain sesuai dengan budget perusahaan kapal di Jepang. Kapal-kapal ini kan kapal bekas dari Jepang. Konsep bentuk kamarnya memang sudah mewah dari awal karena memang kapal ini adalah kapal pesiar di Jepang. Ketika mereka rasa sudah waktunya untuk pensiun, maka kapal-kapal ini dilelang. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana perilaku penumpang-penumpang kapal yang memakai ruangan kamar ini sebelumnya. Mengingat kapal-kapal ini dibangun pada tahun 90-an, ada juga yang di tahun 80-an, tahun 2000-an juga ada. Jadi kurang lebih sudah ada jutaan orang yang pernah tidur di ruangan kamar-kamar kelas ini. Ada yang memakai kamar dengan baik, ada juga yang memakai ruangan kamar tapi seluruh perabotan di dalam ruangan kamar kelas diambil oleh penumpang itu sendiri. Mulai dari kunci kamar, shower kamar mandi, keran air kamar mandi, horden kamar, gelas, termos, dan lainnya. Kok bisa tahu bang? Pernah ngambil ya? Enak aja. Saya ini tahu karena saya bertanya kepada beberapa ABK kapal yang mengurus ruangan kamar kelas. Mereka sendiri yang bilang itu ke saya. Untuk bagian kamar kelas ini ada ABK khusus yang merawat dan bertanggung jawab dengan ruangan kamar kelas ini di dalam kapal. Dan mereka ini ternyata lulusan dari sekolah perhotelan. Jadi bukan asal sembarangan aja dicari atau ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab untuk mengurus kamar kelas. Harus dicari betul orang yang mengerti tentang pelayanan perhotelan. Karena kapal pesiar penumpang itu sebenarnya adalah hotel terapung. Tidak semua kapal dicap sebagai hotel yang berjalan. Hanya kapal pesiar penumpang yang bisa dibilang seperti itu karena ada penumpangnya. Apakah bisa kamar kelas di kapal Pelni diubah seperti kamar hotel bintang 5 seperti di kapal swasta sebelah? Sebenarnya sangat bisa, tapi itu semua diperlukan dana yang sangat besar untuk merubah bentuk dari semua kamar kelas. Dan jika diubah, maka diperlukan waktu sekitar kurang lebih 6 bulan paling cepat untuk merenovasi semua ruangan kamar kelas saat berada di galangan dok. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin masyarakat mau menunggu selama itu untuk mendapatkan fasilitas yang mewah beneran? Kemarin aja ada kapal yang baru akan masuk ke galangan dok aja udah ditanyain kapan keluarnya. Dan juga ada kapal yang baru duduk di galangan dok baru 20 jam sudah ada yang bilang, kok lama banget ya kapal di galangan dok? Saya sudah melihat seperti apa bentuk kamar kelas yang ada di kapal swasta sebelah. Kalau tidak percaya, silahkan saja kalian lihat video saya yang berjudul Melihat Isi Dalam Kapal Dharma Kencana 7 di Surabaya dan Dharma Ferry 7 di Makassar. Coba perhatikan baik-baik pada video itu, bagaimana reaksi saya dengan kapal itu.
biasa aja kan? Yaitu karena saya sudah sering melihat kondisi kamar hotel bintang 5 yang ada di darat. Jadi saya tidak terkaget-kaget atau merasa spektakuler ketika ada kapal yang bentuk kamarnya lebih wah dari kapal Pelni. Ya gimana nggak biasa aja. Saya pernah dan bisa dikatakan sering menginap di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5. Jadi saya sudah tidak asing lagi melihat kamar yang sering saya tempatin ketika di darat. Soal harga kamar kelas di kapal swasta memang mahal dan bisa dikatakan wajar karena nilai jual di kapal swasta terletak di kamar kelas. Sedangkan kapal Pelni ada KM Sinabung yang masih menjual fasilitas kamar kelas untuk rute arah timur aja penumpangnya malah sewa kamar ABK dengan alasan harga kamar kelas 1 sangat mahal. Sementara mereka ogah di kelas ekonomi karena gengsi yang sangat tinggi dan pastinya karena melihat video orang lain yang tanda kutip sewa kamar ABK. Sehingga tercipta yang namanya kecemburuan sosial. Dia aja bisa kok dapat kamar. Saya juga mau dong kayak mereka. Wah, enak ya. Gimana ya sis caranya dapat kamar kelas? Ya, saya tahu itu karena saya memantau perilaku para penumpang di sosial grup media. Mereka sering bertanya bagaimana sewa kamar kelas dan lainnya. Kalau saya, dari waktu kecil di Kambuna sampai sekarang, tidak pernah yang namanya menyewa kamar ABK. Saya selalu beli tiket kamar kelas. Kalau sudah habis, ya terpaksa ekonomi. Bahkan saya pernah nonsit di dalam kapal. Mungkin cuma saya aja ya yang berani memanggil kapten turun dari kamarnya yang ada di dek 8 ke kamar kelas 4 yang berada di dek 3 KM Umsini pada tahun 1995. Ya, saya yang paling berani karena beliau adalah opa saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Percuma dibikin konsep mewah ruangan kamar kelas. Mau itu namanya VIP, VVIP, Super VIP, eksekutif, bisnis, presiden, atau apalah itu namanya. Kalau SDM kita rendah, sampai kapanpun sia-sia aja. Diberi fasilitas, fasilitasnya dibawa pulang. Dijual tiket kamar kelas dengan harga yang wajar, dibilang kemahalan. Alasannya, rakyat tidak mampu. Tapi slogan hidupnya, kami mesti gaya dan hedon. Kalaupun ada yang mampu, mayoritas pada memilih naik pesawat terbang dengan alasan lebih cepat dari kapal. Oh iya, satu lagi. Pada tahun 2022 ini sebenarnya kamar kelas di kapal Pelni itu sudah dibuka kembali dan dijual dengan harga yang sama dengan kelas ekonomi di website resmi Pelni. Ini kecuali kamar kelas KM Kelut, KM Sinabung, dan KM Kelimutu. Dan sudah saya informasikan ke semua orang melalui video saya di YouTube. Namun sayangnya banyak yang meragukan dan tidak percaya dengan apa yang sudah saya katakan. Tapi ada beberapa juga yang percaya dan dapat kamar kelas seperti yang sudah saya buat tutorialnya di YouTube. Dikasih harga normal yang mahal pada keberatan. Dikasih harga murah yang sama dengan harga ekonomi pada nggak percaya. Ya begitulah karakter sebagian besar penumpang di negara ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Kalau mau viralkan, ya silahkan viralkan aja. Ya, terima kasih sudah menonton dan see you in the next video.